Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa afdalal huda nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Masih di dalam bab keimanan, kita masuk pokok keimanan yang keenam, beriman kepada takdir, qada dan qadar. Ada orang itu yang di dunianya nampak miskin, ada yang nampak kaya, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat, ada yang bisa jalan, ada yang tidak bisa jalan, ada yang melihat, ada yang tidak bisa melihat. Itu semua apa yang terjadi itu bagian dari takdir Allah. Tetapi bagaimana cara memahami takdir itu? Jangan sampai kita keliru dalam memahami takdir. Kita tidak percaya kepada takdir, itu juga bisa salah. Karena takdir itu kan bagian dari pokok keimanan. Jadi jika ada orang yang tidak percaya dengan ketentuan Allah, berarti dia tidak beriman. Karena takdir itu bagian dari keimanan. Seperti dalam hadis yang pernah kita bahas di awal penjelasan bab keimanan, ketika ditanya tentang mahwal iman, sebutkan iman itu adalah antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita harus wajib beriman kepada ketentuan Allah. Sehingga dalam HPT ini sebutkan al-imanu bil qada'i wal qadari. Iman kepada qada dan qadar. Yajibu alaina an nu'mina, wajib bagi kita untuk beriman bi annallaha khalaqa kulla syai'in, bahwa Allah itu telah menciptakan segala sesuatu. Ya. Jadi Allah itu telah menciptakan segala sesuatu. Berarti inilah yang akan kita jelaskan lebih detail tentang takdir. Bapak Ibu, saya membaca konsep takdir itu ternyata tidak mudah ya. Banyak sekali pendapat-pendapat tentang takdir. Pembahasan sejak Bapak mungkin dan Ibu juga pernah belajar tentang konsep takdir. Itu perdebatan tentang takdir itu sangat luas sekali. Bahkan ulama ada yang menulis khusus satu buku tebal itu hanya temanya tentang takdir gitu. Jadi sepertinya simpel tapi sungguhnya dalam, karena ini bagian dari keimanan. Yang saya katakan, jangan sampai ada orang yang tidak percaya dengan takdir itu bisa merusak keimanannya. Atau juga dia percaya kepada takdir tapi memahami konsep takdirnya ini juga keliru. Ini juga bisa jadi tanda kutip mohon maaf sesat. Nanti ada istilah qadariyah, jabariyah, itu mereka dikategorikan ya, itu kelompok-kelompok yang tanda kutip sesat itu karena salah di dalam cara memahami takdirnya. Jadi memahami takdir itu yang kemudian menjadi salah. Nah, jadi kita juga berhati-hati dalam memahami takdir. Paling tidak kesempatan malam hari kita akan mencoba bagaimana memahami takdir, al-imanu bil qada'i wal qadari. Di dalam HPT Putusan Tarjih sini menyebutkan beberapa prinsip tentang iman kepada takdir. Saya menyebut
disimpelkan takdir saja ya, di qada dan qadar itu alias takdir. Karena nanti kalau dijabarkan qada dan qadar juga ini sedikit berbeda penjelasannya. Biar mudah, takdir saja, kita beriman kepada takdir. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah khalaqa kulla syai'in. Kita wajib beriman kepada Allah bahwa bi anna Allah, sesungguhnya Allah itu khalaqa kulla syai'in. Allah itulah yang telah menciptakan kulla syai', segala sesuatu. Jadi yang menciptakan itu adalah Allah. Nah, karena Allah ini maha mencipta, maha berkehendak dalam penciptaan, ya maka kita harus mengimani. Kita tidak boleh mencela terhadap apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah. Yang sekarang suka disebut istilah rasis. Ada orang yang memang diciptakan Allah kulitnya hitam, yang kulitnya diciptakan Allah putih, jangan merasa paling unggul. Lalu kemudian menganggap jelek, menganggap rendah kepada orang yang berkulit hitam. Kan itu yang terjadi di dunia kali ini. Ya, istilah rasis. Pesepak bola yang berkulit putih merendahkan pesepak bola yang berkulit hitam. Dalam tinju juga sama, petinju berkulit putih selalu merasa lebih unggul dan rendah kepada kulit yang berkulit hitam. Nah, orang mau memilih, saya tolong diciptakan berkulit putih ya Allah, tolong saya ciptakan berkulit hitam ya Allah. Itu kan yang berkehendak menciptakan kan Allah. Jadi kita tidak boleh mencela terhadap seluruh ciptaan Allah. Ada orang yang ciptakan oleh Allah rambutnya keriting, ada yang tidak keriting. Kalau dalam kitab kitab Syarah Muslim itu Imam Nawawi sedikit memberikan penjelasan tentang istilah mudalis ya, menyembunyikan. Dalam bab jual beli ada konsep dilarang menyembunyikan. Beliau memberikan contoh tentang rambut ternyata. Kalau orang dulu, orang yang mohon maaf dianggap cantik itu kalau wanita itu rambutnya keriting. Jadi yang berambut keriting itulah yang cantik. Nah, orang-orang yang diciptakan rambutnya lurus supaya dianggap lebih cantik, lebih pede, maka yang lurus pun dikeriting-keritingkan. Tapi kalau sekarang malah dibalik. Orang yang berambut keriting itu merasa tidak cantik. Akhirnya yang keriting pun ingin rambutnya diluruskan. Sungguhnya semua apa yang telah diciptakan oleh Allah, karena di sini Anallah khalaqa kulla syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Maka yaitu terserah Allah, itu kehendak Allah. Itulah takdirnya ya. Allah menciptakan seperti ini, seperti itu. Dan apa yang diciptakan oleh Allah itu semuanya sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin mengatakan, kalau kita belajar tentang istilah fikih difabel, itu kita tidak boleh mengatakan ini orang lahirnya cacat. Itu tidak boleh. Karena sama dengan kalau orang itu cacat berarti ada ciptaan Allah juga yang cacat. Padahal seluruh ciptaan Allah itu sempurna. Jadi tidak ada yang cacat. Semuanya diciptakan secara sempurna. Ya. Jadi kita harus menghormati semua apapun yang telah diciptakan oleh Allah. Itulah makna harus mengimani. Ya. Sehingga dalam beberapa hadis terkait dengan keimanan, Allah itu telah menentukan kematian, lalu ajalnya, kehidupannya, dan seterusnya. Itu dalam pengertian, sekarang begini, Allah itu telah menentukan setiap orang itu pasti akan mati atau ditentukan ajalnya.
Itu takdir yang disebut dengan istilah takdir yang mubrom. Jadi kalau kita belajar takdir, takdir itu ada dibagi dua ya. Ada yang mubrom, ada yang mu'alak. Ya, istilahnya mubrom dan mu'alak. Kalau mubrom itu artinya ketentuan Allah yang memang itu tidak bisa diganggu gugat, itu haknya Allah. Manusia tidak bisa menawar atau merubah-rubah atau meminta-minta. Bapak Ibu ada yang dilahirkannya di Yogyakarta, ada yang di Padang, ada yang di Papua, ada yang di Jawa Barat, macam-macam. Itu kan Bapak tidak request, ya Allah tolong saya dilahirkan di Jogja saja, kan enggak. Itu memang Allah sudah takdirkan dia akan lahir, ya lahirnya di Jogja. Telah mubrom. Orang pasti akan mati. Tetapi proses matinya ada dengan cara yang tertabrak, ada yang terbakar, ada yang dengan cara dibunuh, ada yang tenggelam, ada yang dimakan harimau. Itu caranya itu yang kemudian berbeda-beda. Tapi pasti takdirnya, bunyi takdirnya itu setiap orang pasti akan mati. Itu harus diyakini kepastiannya. Tapi kapan kematian itu datang, itu yang kita tidak tahu. Ya. Jadi ala kulli hal, sekali lagi di dalam poin ini adalah kita harus mengimani apapun khalaqa kulla syai', apa yang telah diciptakan oleh Allah. Di dalam surat apa itu Al-Baqarah di ayat-ayat awal, ayat berapa, 25 26, innallaha la yastahyi ayadriba matsalam ma ba'udatan fama fawqaha. Contoh ya, Allah itu tidak malu untuk menciptakan seekor nyamuk. Allah enggak malu. Nanti kita mungkin akan mengatakan begini, lah Allah itu katanya maha gagah, maha kuasa, lah kok malah Allah menciptakan nyamuk? Tapi itu dikatakan innallaha la yastahyi, Allah tidak malu kok menciptakan makhluk, sekalipun makhluk itu sangat kecil, tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Justru maha besarnya Allah itulah Allah menciptakan macam-macam makhluk itu. Sehingga istilahnya begini, mohon maaf ya, tadi saya menyebut istilah difabel. Jika ada saudara kita, keluarga kita yang difabel, jangan pernah malu. Nah kok malu? Yang menciptakan dia siapa? Allah. Kalau disuruh minta, mungkin orang tua mintanya, mungkin pengennya yang tidak difabel. Tapi ketika takdir sudah terjadi, maka orang tua tidak boleh malu ketika punya anak yang difabel. Itu semuanya sudah ketentuan Allah. Lah kenapa ibu malu punya anak yang difabel? Wong itu yang menciptakan Allah. Harusnya yang malu siapa? Allah. Kalau begitu, Allah saja tidak malu. Allah mampu menciptakan apapun bentuknya, seperti apa, mau begini, mau begitu. Nah itulah letaknya bahwa annallaha khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, yaitu atas kehendaknya Allah. Jadi Allah tidak malu menciptakan maba'udatan fama faqaha, binatang sekecil nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk. Ya. Baiklah, di sini karena di dalam judulnya ditulis al-imanu bil qada wal qadar, qada dan qadar. Ya. Saya ingin menjelaskan konsep kodok dan kodar, walaupun dalam HPT-nya tidak diuraikan penjelasannya apa itu kodok dan kodar. Para ulama berbeda pendapat di dalam mengartikan apa itu kodok, apa itu kodar. Nah, kita juga bingung, kodok itu apa, kodar itu apa, bedanya apa sih kodok dan kodar itu? Kita sering menyebut kodok, sering menyebut kodar. Nah, memang kalau ditelusuri, ya, dari segi bahasa, pertama ada ulama yang mengatakan qada dan qadar itu maknanya sama. Qada itu ya ketetapan, qadar juga artinya ketetapan. Tadi saya coba buka lagi kamus bahasa Arab, qadaro juga ternyata artinya ketetapan, ya sama. Qada juga
diartikan ketetapan, qadar juga artinya ketetapan. Terkadang ada kalimat dengan kata qadar tapi maknanya qada. Jadi sungguhnya qada dan qadar itu memiliki makna sama atau sinonim, sama. Bagian qada ya qadar juga. Sehingga tadi biar tidak bingung, maka saya mengartikan takdir saja, beriman kepada takdir. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang membedakan qada dan qadar itu berbeda. Dan ini penjelasannya juga cukup luas. Tapi saya ingin lebih menyimpulkan apa yang saya pahami. Qada dan qadar ini begini pemaknaannya. Qada dan qadar itu pada dasarnya itu adalah ketetapan Allah. Hanya sering diartikan oleh para ulama, qada itu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Jadi sejak dulu di Lauhul Mahfuz ketentuan itu sudah ada. Bapak dan Ibu per hari ini ada yang ditakdirkan beraktivitasnya di Yogyakarta padahal bukan asli orang Yogyakarta. Itu ketentuannya sudah ada dari dulu. Bapak dan Ibu ada yang ditakdirkan menikahnya kemarin usianya sudah agak tua dan ada ditakdirkan yang usianya muda. Itu Allah sudah tahu. Itu qada. Jadi qada itu ketetapan Allah dengan ilmunya Allah. Allah telah mengetahui apa-apa yang akan terjadi kepada makhluknya. Itu Allah sudah tahu. Itu namanya qada. Kalau qadar itu sama, ketentuan Allah atau ketetapan Allah yang sudah terjadi, itulah qadarnya. Misalkan sini ada yang mungkin belum menikah. Allah itu tahu dia akan menikah dengan siapa. Itu qadanya. Ternyata dalam prosesnya itu katanya dia pernah kenalan dengan si A, dengan si B. Nikahnya dengan si D. Nah, ketika nikahnya dengan si D, berarti itu qadarnya yang terjadinya dengan si D. Tapi Allah tahu perjalanannya dia itu akan kenalan dulu dengan si A, kenalan dengan si B. Istilah orang itu dia berpacaran 5 tahun dengan si A, malah nikahnya dengan si B. Berarti yang terjadi ketetapannya Allah itu adalah dengan si B. Jadi sesuatu yang terjadi itulah qadarnya Allah. Sehingga orang sering mengatakan qadarullah. Sesungguhnya ta'arufnya dengan si A. Tapi qadarullah orang tuanya tidak mengizinkan, akhirnya nikahnya dengan si B. Itu namanya ketentuan Allah yang terjadi. Itu qadar. Tapi ketentuan Allah yang sudah diketahui Allah sejak dulu itulah qada. Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada seseorang. Seorang ini akan nikah dengan seseorang ulama yang kemudian dari pernikahan itu akan lahirlah anak-anaknya yang alim ulama. Itu qadanya begitu. Tapi kan orang itu belum tahu dia akan nikah dengan siapa. Akan punya anaknya bagaimana belum tahu, tapi Allah sudah tahu apa yang akan terjadi itu Allah tahu, itu namanya qada. Kemudian ternyata setelah itu dalam perjalanannya dia betul nikah dengan si A dan betul saya itu ternyata anaknya seorang kiai, anaknya seorang ulama. Itu qadarnya sudah mulai terbukti. Kemudian ternyata anak-anaknya alim-alim semuanya, baik-baik semuanya. Maka benarlah apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Itulah istilah qada dan qadar bagi sebagian ulama yang membedakan makna qada dan qadar. Tapi kesimpulan saya adalah kita tidak perlu bingung bedanya qada dan qadar itu apa, tidak usah bingung. Karena intinya qada dan qadar itu adalah ketetapan Allah. Dah mau disebut qada, mau disebut qadar, itu sesuatu yang pasti akan terjadinya. Baik, ini persoalan yang harus dipahami, cara memahami definisi atau ta'rif qada dan qadar itu seperti apa. Yang kedua,
Dalam apa itu disebutkan wa amaro wa naha. Allah telah memerintahkan dan Allah telah melarang. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan perintah Allah itu adalah kepastian yang telah ditentukan. Sini ada kalimat Annallah amara wa naha. Allah itu memerintahkan dan Allah itu melarang. Perhatikan, Allah itu telah memberikan perintah dan Allah itu telah memberikan larangan. Tentu perintah dan larangan ini ada konsekuensinya. Semua perintah Allah yang dilakukan oleh manusia maka memiliki konsekuensi baik. Misalkan Allah perintahkan sholat, maka yang sholat akan dimasukkan ke surga. Begitu. Kemudian ada larangan, Allah telah melarang. Ya, karena agama ini kan berisi perintah dan larangan. Ada larangan, misalkan larangan mabuk. Berarti orang yang mabuk dia berdosa. Karena dosa ada konsekuensinya, dia masuk neraka. Seperti kemarin sudah kita jelaskan dalam bab beriman kepada hari akhir. Kan nanti endingnya dari seluruh kehidupan manusia itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Di sini Annallaha amara wa naha. Allah telah memerintahkan dan Allah telah melarangnya. Karena ada perintah dan ada larangan, maka berhati-hati dalam memahami takdir ini. Kalau dipahaminya begini, ya sudahlah. Kalau memang saya sudah ditentukan oleh Allah, katanya sudah tentukan. Kalau ditentukan oleh Allah masuk neraka, ya sudah. Ngapain capek-capek sholat kalau memang ketentuannya masuk neraka? Jadi hanya memahaminya begitu. Ngapain Bapak Ibu capek-capek ngaji setiap malam Ahad, malam Senin, capek-capek sholat jamaah, lagi tidur nyenyak malah suruh bangun sholat subuh, toh nanti takdirnya juga masuk neraka. Nah ini memahami konsep takdir dikaitkan dengan ini nanti keliru, sehingga dalam memahami takdir tadi bisa menjadi sesat. Pemahaman semacam ini sudah ada sejak masa sahabat Ibnu Umar. Pada masa sahabat Ibnu Umar ada seorang tokoh yang bernama siapa itu, yang kemudian dikenal dengan aliran Qadariyah. Ya. Siapa? Ma'bad al-Juhani. Ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Bila si Ma'bad al-Juhani ini dalam memahami takdir itu, dia mengatakan segala sesuatu baik dan buruk itu ditentukan oleh manusia. Baik dan buruk itu tentukan manusia. Kalau manusia ingin baik, maka dia melakukan yang baik. Dan kalau manusia ingin buruk, maka dia melakukan yang buruk. Jadi Allah itu tidak mengaturnya. Jadi seluruh kehidupan itu diatur oleh kehendak kita sendiri, manusia sendiri. Allah tidak tahu apa yang Bapak akan lakukan nanti jam 9, Bapak mau apa, Allah nggak tahu. Tapi Allah baru tahu kalau betul-betul nanti terjadi. Oh ternyata jam 9 Bapak tidur. Nah itu baru terjadi, Allah tahu. Tapi apa yang akan nanti terjadi tidak tahu. Yaitu terserah saya. Saya mau nanti jam 9 malam mau badminton, jam 9 malam mau lihat apa, jam 9 malam mau apa, itu terserah saya, bukan terserah Allah. Itulah memahami takdir menurut Ma'bad al-Juhani yang kemudian dikenallah dengan aliran Qadariyah. Nah, pemahaman Ma'bad al-Juhani ini kemudian berkembang. Lalu ada seorang yang mengadukan ini kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar, kok di tempat saya ada seorang yang memiliki pemahaman begini. Lalu Ibnu Umar memberikan penjelasan, ya itu pemahaman yang salah.
pemahaman yang keliru. Jadi memahami takdir itu juga bukan semata-mata seluruhnya atas kehendak manusia. Baik buruk terserah manusia. Allah tidak ikut campur. Kalau orang mau nikah, saya mau nikah dengan si A, mau nikah dengan si B, itu kan terserah saya, bukan terserah Allah. Saya menentukan pilihan A, B, C itu ya terserah saya sebagai manusia, karena manusia punya kehendak. Nah, pemahaman takdir yang semacam ini itu adalah pemahaman qadariyah. Tentu ini pemahaman yang salah dalam memahami takdir. Sebagaimana berkebalikannya. Biasanya kalau ada satu pandangan A, istilahnya ekstrim kiri, nanti akan muncul ekstrim kanan. Karena ada yang pemahaman begitu, Ma'bad al-Juhani, muncullah antitesanya, perlawanan dari pendapat itu, yang disebut dengan pendapat Jabariyah. Jahm bin Sofwan itu ya, kalau nggak salah nama tokohnya. Kalau pemahaman Jabariyah, ini beda lagi. Kalau pemahaman Jabariyah itu dalam memahami takdir, segala sesuatu itu sudah ditentukan Allah. Jadi bahasa lain, manusia itu seperti wayang. Gitu. Allah itu dalangnya, ya terserah saja. Ada yang terserah Allah ini jadi tokoh siapa Pak? Yang suka ngadu domba itu Sengkuni. Ini yang mau jadi Sengkuni, ini yang mau jadi Arjuna, ini yang mau jadi Gatot Kaca. Itu terserah dalangnya. Jadi manusia mau begini, mau begitu, mau baik, mau buruk, mau miskin, mau kaya, seluruhnya mutlak. Itu terserah Allah. Maka pemahaman ini juga salah. Dia pemahaman Jabar ini juga salah. Sehingga tadi ujungnya orang masuk neraka surga pun itu atas ketetapan Allah. Jadi saya ditakdirkan nanti masuk surga, ngapain capek-capek sholat, kan takdirnya masuk surga. Gak usah sholat karena nanti takdirnya masuk surga. Sebagaimana sudah capek sholat ternyata ditakdirkan masuk neraka. Karena semua itu ditetapkan oleh Allah. Nah, ini pemahaman yang salah lagi. Nah, di sini dalam putusan tarji, annallaha amara wa naha. Allah memberikan perintah, Allah memberikan larangan. Di situ ada makna dalam memahami takdir itu. Sehingga istilahnya tadi saya mengatakan biasanya kalau ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Nanti ada yang berkebalikannya. Jadi tidak mengikuti pemahaman Qadariyah dan tidak mengikuti pemahaman Jabariyah. Kalau dalam sejarah kalam, mana yang lebih muncul duluan? Jabariyah dulu atau Qadariyah dulu? Itu Qadariyah dulu. Qadariyah dulu, lalu perlawanannya Jabariyah. Kalau pemahaman Ahlus Sunnah, ya, takdir itu tidak mutlak seluruhnya karena Allah dan tidak mutlak seluruhnya karena manusia. Dan dalam hal ini Muhammadiyah memahami seperti itu dalam memahami takdir itu, karena ada amara wa naha. Atau dalam konsep takdir secara umum para ulama mengatakan itu ada takdir yang mubram dan ada takdir yang mu'alaq. Takdir yang mubram itulah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah seperti itu. Bapak diciptakan jadi laki-laki, kan nggak bisa milih. Kenapa nggak perempuan saja? Ibu diciptakan jadi perempuan. Itu kan seluruhnya mubram, itu dari Allahnya begitu. Lalu yang kedua ada takdir yang mu'alaq. Takdir yang mu'alaq ini manusia diberikan pilihan, ya. Dia manusia diberikan pilihan-pilihan. Manusia diberikan untuk berikhtiar. Karena tadi ada perintah, ada larangan. Itu dalam putusan tarjinya, ada perintah dan larangan. Jadi kalau dirumuskan begini, Allah memerintahkan untuk ibadah. Siapa yang beribadah masuk surga. Berarti takdirnya
orang yang akan masuk surga itu adalah orang-orang yang mengikuti perintah-perintah Allah. Orang yang mengikuti perintah Allah itu sunatullahnya atau garis takdirnya, insya Allah akan masuknya ke dalam surga. Karena ada amaro. Yang amaro ini Nabi memerintahkan. Ada perintah-perintah dari Quran, ada perintah-perintah dari Nabi, ada petunjuk-petunjuk cara hidup yang baik itu yang bagaimana. Jika ingin baik maka harus menempuh sunatullah yang baiknya seperti ini. Sehingga takdir yang baik itu adalah takdir yang dilalui dengan proses-proses dalam menempuh takdir tersebut. Itu Allah memberikan peran kepada manusia. Allah maha berkehendak, tetapi Allah pun memberikan kehendak kepada manusia. Jadi manusia kan kita punya kehendak. Nah, kehendaknya manusia itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Berkehendak baik atau berkehendak buruk. Ya. Tadi ada naha, ada amaro, ada naha. Naha itu larangan. Allah melarang zina, Allah melarang membunuh, Allah melarang syirik, Allah melarang mabuk. Itu semuanya larangan. Dan di situ ada garisnya. Siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan Allah ini, maka berdosa. Karena berdosa konsekuensinya masuk neraka. Jadi sesungguhnya, mohon maaf ya, secara dohirnya, orang itu ingin masuk surga atau masuk neraka. Kalau ingin masuk surga, ibadah sungguh-sungguh. Nabi pun ibadahnya sungguh-sungguh karena ingin menempuh surga. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh, dia meninggalkan sholat, dia tidak mau ibadah, sesungguhnya dia sedang menempuh takdir menuju neraka. Gitu. Dohir pembacaan takdirnya ya begitu, karena sudah ada perintah, ada larangan. Allah juga memberikan akal. Allah itu ciptakan akal kepada manusia. Ini manusia, ini Bapak Ibu, dikasih komponen oleh Allah akal. Dengan akal itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal itu mampu memahami kebenaran. Ini loh, ada kebenaran secara teksnya, ada Al-Quran. Jadi kebenaran yang sudah ditunjukkan lalu kok dilanggar, ya berarti dia sama dengan sedang menempuh takdir yang buruk. Karena tidak mungkin kalau semuanya sudah ditakdirkan harus akan ditakdirkan masuk surga semuanya. Kenapa kok ada perintah dan ada larangan? Jadi kalau ada perintah dan ada larangan, berarti di situ ada takdir yang harus ditempuh oleh manusia, yang disebut dengan takdir mu'alaq. Itu kebalikan dari takdir yang mubrom. Ustaz Yunahar Ilyas dalam bukunya Kuliah Akidah, beliau menulis hubungan manusia dengan takdir itu dibedakan menjadi dua. Jadi hubungan manusia dengan takdir itu dibagi menjadi dua. Pertama, manusia itu sebagai makhluk yang musayyar. Yang kedua, manusia itu sebagai makhluk yang mukhayyar. Jadi musayyar dan mukhayyar. Musayyar itu artinya sudah ditentukan atau diperjalankan. Jadi manusia itu memang diperjalankan atau sudah ditentukan beberapa takdir-takdirnya. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang mukhayyar. Mukhayyar itu ikhtiar. Manusia diberikan haknya untuk berikhtiar. Sehingga tadi saya beri contoh di awal, miskin kaya. Itu takdirnya oleh Allah itu jadi orang miskin atau jadi orang kaya. Itu takdirnya yang mu'alaq, atau manusia sebagai makhluk yang mukhayyar. Karena manusia sebagai makhluk yang mukhayyar, di situ ada peran dari manusia itu sendiri. Orang yang kerjanya sungguh-sungguh, serius, maka insya Allah dia akan mendapatkan uang atau mendapatkan harta, atau bahasa lain menjadi kaya. Coba lihat,
yang hari ini kita lihat. Orang yang disebut kaya itu karena memang usahanya juga sungguh-sungguh. Dia punya ini, punya itu, punya perusahaan ini, punya perusahaan itu, sehingga disebut tadi dia orang kaya. Karena tadi ada kasbi, ada kasab, ada usaha manusia. Itulah hubungan takdir dengan manusia. Manusia sebagai makhluk yang mukhayyar, pilih. Tapi kalau manusianya milih diam saja di rumah, enggak usah usaha, diam saja, lapar, nunggu takdir, siapa tahu nanti takdirnya kenyang. Ya enggak akan ketemu. Karena itu mukhayyar. Kalau orang lapar, berusaha, ikhtiar untuk makan. Enggak bisa orang tidak makan, apalagi berhari-hari menunggu takdir, siapa tahu takdirnya kenyang. Enggak bisa, karena itu ada manusia sebagai makhluk yang mukhayyar. Ya. Misalkan ada dalil Quran apa itu ya? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dalam konsep secara umum pun Allah tidak akan merubah nasib seseorang. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali orang itu, kecuali kaum itulah yang mau merubah nasib dirinya sendiri. Tidak boleh juga menggantungkan atau menyalahkan kepada Allah, ya saya takdirnya jadi orang bodoh. Mohon maaf. Garis takdirnya itu bukan bunyinya kamu jadi orang bodoh, kamu orang pintar. Ya enggak begitu. Karena di situ manusia sebagai makhluk mukhayyar. Kalau ingin pintar, usaha, belajar, ada prosesnya. Ada prosesnya yang ditempuh. Siapa orang belajar, dia akan paham, dia akan mengerti, jadilah pintar. Tapi orang itu walaupun mungkin katanya pintar, tapi coba saja enggak usah belajar, maka dia pun tidak akan pintar. Nah, itu namanya manusia sebagai makhluk yang mukhayyar. Tapi kalau musayyar, mohon maaf juga ya, mungkin Allah sudah menentukan nih, orang ini memang diciptakannya, ditakdirkannya, diberikan IQ-nya kan kecil. Nah, memberikan IQ ada yang 1%, 50%, 75%, berapa persen. Nah itu kehendaknya Allah, itu terserah Allah. Itu musayyarnya di situ. Kita tidak bisa meminta Habibi IQ-nya berapa persen. Ya memang Allah sudah menciptakan dan mentakdirkan IQ bagi beliau sekian persen, IQ bagi yang lain sekian persen. Yang itu mungkin musayyarnya ya. Ada yang diciptakan, mohon maaf ya, Down syndrome atau ciptakannya apa. Memang itu manusia tidak bisa berkehendak. Itu kehendaknya Allah, berarti itu musayyarnya. Tapi di dalam sisi yang lain, manusia memiliki ya, ikhtiar atau disebut dengan mukhayyar. Saya kira demikian untuk kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Tidak saya bacakan semuanya teks yang ada di dalam HPT, tapi paling tidak bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana cara kita memahami takdir. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan atau pendapat saya, mungkin kita supaya tidak bingung apa bedanya qada dan qadar. Intinya qada dan qadar itu adalah ketetapan Allah, maka kita wajib mengimani semua ketetapan Allah itu. Dan cara mengimaninya menurut pemahaman ahlu sunnah, bahwa ada takdir itu yang harus ditempuh oleh manusia, dan ada takdir itu juga yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi bukan mutlak karena Allahnya, masuk neraka pun karena Allah, tidak seperti itu bunyi takdirnya. Karena ada perintah dan ada larangan, Allah memberikan akal, Allah pun memberikan kehendak kepada manusia, sehingga gunakanlah akalnya, gunakanlah kehendaknya itu sesuai dengan aturan atau perintah Allah dan Rasulnya. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita menyelesaikan HPT bab iman sudah tuntas, iman kepada Allah sampai takdir, jadi 6 pokok keimanan. Insyaallah kita lanjutkan pada tema berikutnya dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.